Loh, Habib Rizik itu punya pengaruh gede. Siapa yang bisa bantah kalimat ini? Bahkan saya pernah nantang, bukan so jago. Silahkan tokoh manapun berkata, kumpul di Monas. Silahkan, kita tanya berapa orang yang hadir. Tanpa uang, tanpa mobilisasi. Kalau dibilang beliau kecil pengaruhnya, main gede-gedean yuk. Siapa di negara ini yang bisa mengumpulkan massa sebanyak beliau? Ayo, saya tantang sih, silahkan deh. Jadi gini Bay, saya ingin Babe membuat sebuah konsep. Sebenarnya ini loh, kami ini maunya ini, presiden begini, dan kita akan beriring berjalan dalam membangun negara ini. Kan selama ini seolah-olah misalnya Habib Rizik bilang dialog dong, Jokowi bilang nggak perlu dialog, ngapain dialog kan? Kemudian Pak Mahfud bilang kami nggak pernah anggap tuh yang namanya FPI itu nggak pernah ada ya kan? Nah, kalau Babe jadi rekonsiliator, menurut Babe gimana sih apa yang harus dilakukan supaya kemudian kita bisa menyelesaikan soal-soal negara ini dan kita tidak begini-begini saja. Kalau ada poinnya 1, 2, 3, 4, 5, silakan Be. Satu, dialog. Satu, dialog. Ingat peristiwa Tolikara? Kebetulan saya sekretaris Tolikara. Oke. Saya sekretaris kasus Tolikara. Jokowi, Presiden Jokowi yang terhormat. Tolikara itu pembakaran masjid ya? Ya, Oke. yang terjadi pada orang sholat Id. Diundang nggak mereka ke istana? Kita ini bakar apaan gitu loh. Mestinya sama dong perlakuannya. Siapa mereka, siapa kita. Loh, Habib Rizik itu punya pengaruh gede. Siapa yang bisa bantah kalimat ini? Bahkan saya pernah nantang, bukan so jago. Silahkan tokoh manapun berkata, kumpul di Monas. Silahkan, kita tanya berapa orang yang hadir. Tanpa uang, tanpa mobilisasi. Pak Jokowi itu bukan orang yang anti dialog. Bukan orang yang anti dialog. Tapi anti Sebentar. anti kekerasan. Ya bentar. Beliau itu banyak mengundang para tokoh untuk hadir dan dialog. Kenapa nggak pernah dengan Pak Habib Rizik? Bahkan pelaku yang dituduh kerusuhan di Tolikara aja diundang. Padahal jelas-jelas itu kasus. Tapi nggak kepada Habib Rizik. Kalau dibilang beliau kecil pengaruhnya, main gede-gedean yuk. Siapa di negara ini yang bisa mengumpulkan massa sebanyak beliau? Ayo, saya tantang sih, silakan deh. Ke situ Be, nantangnya Be. Oh iya. Sana Be. Woi. Itu ya. Nah, itu dia. Karena semua akan selesai ketika itu. Yang kedua, tegakkan dong. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Artinya apa? Yang diproses kok ya Itu satu tadi dialog. Dialog. Dua, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Iya. Banyak yang udah ditersangkakan tapi sampai sekarang belum terproses. Ini dalam konteks apa ini? Secara umum, keadilan. Oke. Penegakan hukum. Oke. Gitu loh. Ada koruptor yang luar biasa gitu loh. Ternyata dihukum ala kadarnya. Ada nenek-nenek ngambil alpukat 4 butir, dihukumnya berat banget. Ada yang menghimpun kerumunan nggak diproses, dan ada juga yang menghimpun kerumunan diproses, diborgol, dipakein baju orange, luar biasa. Itu aja yang kita kepengen. Jadi cuma dua aja, dialog dan tegakkan hukum. Seadil-adilnya. Simpel sebenarnya kan? Simpel banget, dan itu Indonesia banget. Dialog itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tapi dialog itu buat keadilan apa? sosial. Untuk apa dialog itu? Untuk pengen tahu maunya apa. Lu maunya apa, gue maunya apa. Yes, yang pasti yang saya bisa jamin. Lalu nanti ada apa-apanya. Yang saya bisa jamin Iya. adalah statement daripada Habib Rizik pada waktu reuni kemarin. Iya. Kami tuh akan mengawal Pak Jokowi sampai selesai masa kepemimpinannya. Masih dicurigain juga. Loh, itu paradoks. Sebelumnya bilang mundur, sekarang pengen ngawal. Gini, yang pernah nggak keluar dari mulut beliau, mundur saja. Iya. Pernah? Dari mana kalimat itu? Itulah pentingnya dialog. Jadi tadi kan 5 kan Bung Rafi ngajak mintanya. Iya. 1, dialog. Iya. 2, tegakkan keadilan seadil-adilnya. 2 aja. Kan 5 tadi permintaannya. Oh, 3? Yang ketiga dialog. Dialog. 4, tegakkan Dialog. keadilan. Oh, dialog lagi. Kelima dialog. Dialog. Sesuai dengan bangsa. Sesuai dengan bangsa. Iya. Keadilan sosial, kerakyatan, Oke. persatuan. Nggak ada tuh yang mau berontak, Bung. Luar biasa ya.
ini karena udah lama ya, mungkin Babe bisa memberikan closing statement Be, yang ditujukan kepada tidak hanya soal kepada pemirsa RH Channel ini, tapi juga kepada bangsa Indonesia ini Be, atau siapa aja gitu. Silakan Be. Kalau Anda ingin tahu Islam, itu jangan lihat orang Islam, lihatlah ajarannya. Kalau Anda ingin tahu Kristen, jangan lihat orang Kristen, tapi lihatlah ajaran di kitab Injilnya. Dan itu berlaku bagi semua agama, yang saya nggak sebutkan berarti saya sebutkan maknanya semua. Begitu juga Anda semua. Kalau pengen tahu seseorang, pengen tahu Bung Refly Harun itu kayak apa, ya jangan lihat dari potongan-potongan video yang beredar. Baca dong bukunya. Tanya dengan 50 tokoh dalam bukunya beliau, Life Begin at 50. Bukan 50 toko, 200 toko itu. 200 toko. Live Sorry. it. Ya, saya terkecimpung dengan umur 50-nya. Itu tokoh-tokoh 200 tokoh itu dikumpulkan di situ. Itu sejujur-jujurnya untuk mengetahui siapa Bung Refly. Bukan cuma potongan ketika dia kritik seolah-olah Bung Refly sekarang menjadi orang yang anti pemerintah. Nggak benar begitu. Nggak adil begitu. Begitu juga kalau Anda ingin tahu siapa seorang Habib Rizik Syihab, nggak usah lihat dari potongan-potongan orang dengan dia di mimbar. Datang, beliau menerima tamu semua, nggak pernah dia batasin tamu. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, nggak pernah. Dan tanya orang-orang yang selama ini yang misalnya Anda belum pernah tanya. Tanya pendeta yang menjadi tetangganya itu kayak apa. Tanya murid-murid di gereja Bethel yang dekat rumahnya itu kayak apa. Begitu juga misalnya selain Bung Refly ya Haikal gitu loh, ditanya aja. Kalau saya nggak apa-apa deh, gue dihina jelek deh. ya tanya aslinya tuh kayak gimana gitu loh, tanya orang-orang yang udah ngobrol, bukan dari potongan-potongan video ketika mengkritik gitu loh. Bukan, ya itu persepsi orang kerdil yang cuman ngelihat separuh. Bung Karno pernah mengilustrasikan sangat cantik ketika ada orang buta berdiskusi soal gajah. Orang buta pertama tuh datang dan memegang, dan kebetulan dipegang tuh buntut gajah, dan ketika kembali dia bilang gajah tuh seperti ular. Yang lain bilang masa sih, suaranya gede banget, masa segede ular, kan gue udah pegang, coba lu pegang. Ternyata yang satu pegang, ini maaf ya, Bung Karno orang Betawi ya. Satu lagi megang kakinya. Apa kesimpulannya? Lu pada bego lu. Gajah tuh kayak tiang, kokoh. Loh, lu berdua bagaimana? Satu ular, satu tiang. Gue yang coba pegang, ternyata pegang kupingnya. Lu berdua bego. Kenapa? Ini gajah ini kayak tiker tipis, yang dipegang kupingnya. Lucu kan? Begitulah masyarakat kita. Ngelihat separuh, ngelihat secuil, langsung ambil kesimpulan. Kesimpulan saya, do not jump to the conclusion. Lu mesti tanya semua orang yang pernah pegang gajah. Atau lu lihat sendiri, ternyata gajah itu begitu loh bentuknya. Begitulah yang mesti kita terapkan. Itu my closing statement. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dicecar dengan Babe Haikal Hasan. Banyak yang sudah disampaikan, yang penting tetap di channel ini, karena channelnya adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe, comment, like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh,
pembalas